Halo, perkenalkan nama saya Kevin Nathanael dengan NIM 6720210005 dari kelas Jaringan Komputer E. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau menjelaskan mengenai pembuatan VLSM dan penerapannya di dalam Cisco Packet Tracer. Video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas rancang asisten dosen jaringan komputer E. Oke, di sini saya mempunyai diberikan soal sebagai berikut, yaitu kami disuruh membuat file VLSM dengan IP awal 192.168. Angka terakhir NIM kami .0. Di sini karena NIM terakhir saya adalah 05, maka IP awal yang saya dapatkan adalah 192.168.5.0. Dengan ketentuan gedung 1 memiliki 110 host, gedung 2 60 host, gedung 3 30 host, dan gedung 4 70 host. Kemudian langkah awal yang perlu dilakukan untuk pembuatan file VLSM adalah kita perlu untuk menentukan jumlah tertinggi host yang dimiliki oleh semua gedung ini. Nah, karena di sini jumlah host tertinggi adalah 110 yang dimiliki oleh gedung 1, maka yang pertama kali kita buat VLSM-nya adalah gedung 1. Gedung 1. Oke. Dalam pembuatan VLSM, yang pertama kali kita harus lihat adalah host validnya. Kita harus menentukan host valid dari gedung 1 ini. Nah, gimana cara untuk menentukan host validnya? Bisa kita lihat pada tabel di samping. Nah, pada tabel di samping kita melihat ada urutan host sekian. Nah, kita sudah mengetahui bahwa gedung 1 memiliki 110 host. Nah, untuk mencari host valid, kita harus memilih host dengan jumlah di atas 110. Nah, jumlah host di atas 110 adalah 128. Jadi kita akan memilih 128. Rumus host valid di sini adalah yang ini 2 pangkat n, yang berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 dikurangi 2. Berapa ya hasilnya? Sebentar. Nah, hasilnya adalah 128 dikurangi dengan 2, yang mana adalah 126. Host validnya sudah ketemu, berikutnya kita menentukan subnet mask yang dimiliki oleh gedung tersebut. Bagaimana cara menentukan subnet mask? Kita melihat di sini baris ke-7. Baris ke-7 di sini ada primask. Primasknya adalah 25. Nah, angka 25 ini berarti apa? Angka 25 ini menentukan jumlah bit 1 yang dimiliki oleh subnet tersebut. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1. Nah, ini sudah berjumlah 25, maka sisanya kita isi dengan bit 0. 1 2 3, 1 2 3 4. Dari sini kita dapat menentukan nilai dari subnet mask tersebut. Jika 1 bit 1 oktet berisi 8 bit, maka mask jumlahnya adalah 255. Nah, berikutnya juga 255. Nah, yang ini berarti 128. Setelah menentukan subnet mask, yang harus kita tentukan berikutnya adalah blok subnet yang dimiliki. Subnet. Gimana cara menghitungnya? Adalah dengan cara 256 dikurangi dengan nilai oktet terakhir yang dimiliki. Yang mana di sini nilai oktet terakhir adalah 128. Nah, 25 kurang 128 hasilnya adalah 128. Berikutnya kita menentukan prefiksnya. Prefiks di sini adalah jumlah sama dengan primask, yang mana adalah 25. Setelah selesai menentukan keseluruhan ini, nah, kita perlu membuat yang namanya tabel
kebenaran. Tabel kebenaran. Yang pertama ada apa ya? ID network. Kemudian ada yang namanya range. Kemudian ada yang namanya broadcast. Nah, ID network di sini apa? ID network pertama yang dimiliki ya adalah IP awal yang kita punya. Dalam kasus saya di sini adalah 192.168.5.0. Range-nya dimulai dari ID network pertama ditambahkan dengan 1.8.5.1. Nah, kemudian range akhirnya adalah 192.168.5.0 dijumlahkan dengan 126, yang mana berarti hasilnya adalah 192.168.5.126. Nah, broadcast-nya adalah range akhir ditambah dengan 1, yang mana hasilnya 192, 168, 5, dan 127. Nah, untuk gedung pertama sudah selesai, kita lanjutkan dengan gedung berikutnya. Gedung mana yang akan kita cek? Yang akan kita cek adalah gedung kedua dengan jumlah host terbanyak kedua. Dalam hal ini adalah gedung keempat. Gedung keempat memiliki 70 host. Langkahnya sama, kita harus menentukan host valid, kemudian subnet mask, kemudian ada block subnet, dan ada yang namanya prefix. Langkah-langkahnya sama. Bagaimana mencari host valid adalah kita melihat pada tabel. Pada tabel ini berapakah jumlah host yang lebih besar dari 70? Mendekati 70. Nah, mendekati 70. Dalam hal ini 64 dan 128. Kita tidak bisa mengambil 64 karena 64 di bawah 70 dan itu tidak akan memenuhi jumlah host yang dimiliki. Jadi kita mengambil 128 yang mana sama dengan atas, jadi tinggal kita copy paste saja. Nah, yang block subnetnya juga sama 256 karena oktet terakhir bernilai sama, dan prefixnya juga sama 25. Berikutnya kita menentukan yang namanya ID network, range, dan broadcast. ID network gedung 4 berapa? ID networknya adalah broadcast gedung pertama ditambahkan dengan 1. Berarti 192, 168, 5, dan 128. Kemudian range awal adalah ID network tambah dengan 1, 92, 168, 5, 129. Kemudian range akhirnya adalah ID network ditambahkan dengan 126. Dalam hal ini berarti 128 ditambah 126 hasilnya adalah 254. Berarti 132 dan 168 berarti 5 dan 254. Oke. Setelah ini broadcast. Bagaimana cara mencari broadcast? Mencari broadcast adalah dengan menjumlahkan range akhir dengan 1, yang mana hasilnya nanti akan menjadi 192, 168, 5, dan 155. Nah, setelah selesai broadcast, kita lanjut ke perhitungan ketiga. Dari dua ini, yang terbesar adalah gedung kedua. Berarti kita akan menghitung milik gedung kedua. Gedung kedua, kita perlu mencari host valid, subnet mask, subnet, dan prefix. Gedung kedua adalah 60 host. Kita mencari yang mana hasilnya adalah 60. Dalam hal ini adalah 64 karena 64 ada di atas nilai di atas jumlah host yang dimiliki oleh gedung 2. Itu berarti host validnya sama dengan 2 pangkat
dikurangi 2. Yang mana itu berarti hasilnya adalah 64 dikurangi 2, 62. Subnet masknya adalah jumlah ini, primas. Jumlah primas ini akan menentukan jumlah bit 1 yang dimiliki. Itu berarti dari 25 jadi 26. 25 ini kan dari 25 menjadi 26. Itu berarti kita hanya perlu menambahkan 1 bit 0 dan 1 bit 1 dan mengurangi 1 bit 0. Nah, di sini berarti 25 255 255 255 dan sebentar. 2 pangkat 7 ditambah dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. 192. Nah, setelah kita selesai menemukan subnet mask, kita akan mencari yang namanya blok subnet. Yang mana itu berarti 256 dikurangi dengan oktet terakhir 192. 256 dikurangi 192 hasilnya adalah 64. Prefiksnya memiliki nilai yang sama dengan primas yang ada pada tabel di samping kiri. Yang berarti primas di sini adalah 26. Setelah selesai, kita akan menentukan ID network, range, dan broadcast. ID networknya berapa? ID network adalah broadcast sebelumnya ditambahkan dengan 1. Itu berarti 255 ditambah 1, 256. Karena 256 melebihi dari jumlah yang dapat dimiliki oleh IP tersebut, maka angka di depannya ditambahkan dengan 1 dan oktet terakhirnya menjadi 0. Itu berarti di sini menjadi 6.0. Nah, kemudian setelah kita menemukan ID network, range awalnya adalah dengan menjumlahkan ID network ditambah dengan 1, berarti 6.1. Range akhirnya adalah ID network ditambahkan dengan host valid yang berarti 6.62, dan kemudian broadcast adalah hasil range akhir ditambahkan dengan 1, berarti 63. Berikutnya, karena tersisa satu gedung, maka gedung ketiga adalah gedung terakhir yang perlu kita cek nilainya. Host valid yang melebihi 30 host di sini adalah 32. Berarti di sini adalah 2 pangkat 5 dikurangi 2 yang berarti 32 dikurangi 2 sama dengan 30. 30. Subnet masknya kedua memiliki 27, itu berarti subnet mask sebelumnya bisa kita copy paste. Nah, kita menambahkan satu digit bit 1 dan kita mengurangi 1 bit 0. Nah, di sini berarti oktet terakhirnya bernilai 192 ditambah dengan 2 pangkat 5, 224. Blok subnetnya adalah 256 dikurangi dengan oktet terakhir yang dikurangi dari 10, 224, yang berarti 32. Prefiksnya memiliki nilai yang sama dengan primas, berarti 27. Berikutnya kita akan menentukan ID network, range, dan broadcast. ID network seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, broadcast sebelumnya ditambahkan dengan 1, berarti 64. Range-nya adalah ID network ditambahkan dengan 1. 64 tambah 1 berarti 65. Range-nya ID network ditambahkan dengan 30.
yang berarti 64 tambah 30 hasilnya adalah 94. Broadcast-nya adalah range akhir ditambahkan dengan 1, berarti 95. Nah, setelah selesai menghitung gedung-gedung tersebut, kita perlu menghitung hubungan antar gedung. Yang pertama kita hitung adalah gedung 1 dengan gedung 2. Di sini memiliki jumlah host 2. Caranya sama, host valid. Yang lebih 2, nah di sini kan ada 2 dan ada 4. Pilihlah yang lebih besar dari jumlah hostnya, karena ini nilai 2 ini rumus host valid kan nanti dikurangi 2. Kalau nilai 2 ini kamu ambil nilai 2, kalau dikurangi 2 kan nanti hasilnya 0, berarti dia tidak memenuhi jumlah host yang dimiliki oleh hubungan 2 gedung tersebut. Maka di sini kita pilih yang 4. Berarti 2 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 4 kurangi 2 sama dengan 2. Lalu tentukan subnet mask-nya. Jumlah premise-nya adalah 30, berarti dia memiliki 30 buah bit 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, setelah 30, kita masih memiliki 2 buah sisa. Itu 2. Kita isi dengan bit 0. Apakah benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Bitnya kita tentukan nilainya 255, 255, 255. Di sini berarti 2 pangkat 6, 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Ouch. Yang berarti nilainya adalah 252. Blok subnetnya adalah 256 dikurangi dengan bit terakhir 252. Hasilnya adalah 4. Prefixnya adalah 30. Berikutnya sama seperti di atasnya, kita upload ID network 192, 95 ini kita tambahkan dengan 1, menghasilkan ID network yang baru. Lalu reach awal ID network kita tambahkan dengan 1, yang berarti 97. Range-nya ID network ditambahkan dengan 2. 2-nya dari mana? Dari host valid. Berarti ini 8. Broadcast adalah range akhir. Range akhir ini ditambahkan dengan 1. 69. Setelah selesai kita hitung hubungan antara gedung kedua dengan gedung ketiga, yang mana juga memiliki jumlah host jumlah host 2. Host validnya karena memiliki jumlah host yang sama, otomatis host valid, subnet mask, blok subnet, dan prefixnya sama. Jadi bisa kita kopas langsung. Kita hanya perlu memperbaiki ID network, range, dan broadcast. 99 ditambah 1 berarti dia 100. 100 ditambah 1 berarti 101. 100 ditambahkan dengan host valid 2 berarti 102. 102 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 103. Setelah ini kita perlu menentukan hubungan gedung ketiga dengan gedung keempat. Dengan gedung 4 yang mana memiliki jumlah host yang sama, yaitu 2 host. Itu berarti host valid, subnet mask, blok subnet, dan prefix yang memiliki nilai yang sama.
Di sini kita hanya perlu mengubah ID network, range, dan broadcast yang dimiliki oleh hubungan roomnya. 103 ditambah 1 hasilnya 104, 104 ditambah 1 hasilnya 105, kemudian range akhir adalah ID network 104 ditambahkan dengan host valid yang dimiliki 2, 126, kemudian broadcast host akhir ditambah dengan 106 tambah 1 berarti 107. Setelah berikutnya kita perlu mencari hubungan antara gedung keempat dengan gedung pertama. Kenapa di sini kita mencari hubungan dari gedung keempat dan gedung pertama? Karena pada soal kita mempunyai ketentuan yaitu untuk seperti ini. Nah, karena ada seperti ini, keempat routernya saling terhubung, maka kita perlu membuat misalkan ya router 1, router 2, router 3, dan router 4. Maka kita perlu membuat router 1 dan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, dan 4 kembali ke 1. Itulah mengapa kita membuat hubungan antara gedung 4 dan gedung 1. Di sini bisa kita copy paste saja. Kemudian ID network sama dengan sebelumnya, hanya perlu kita perbaiki. 107 ditambah dengan 1, 108, 108 tambah 1, 109. Kemudian network awal ditambah dengan 2, 110. Broadcast adalah range akhir ditambah dengan 1, berarti 111. File VLSM sudah selesai. Mudah bukan? Mudah sekali. Nah, setelah kita selesai membuat file VLSM-nya, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah membuka Cisco Packet Tracer yang kita miliki dan membuat rangkaian jaringan seperti dengan yang sudah ditentukan pada soal. Di sini ada 4 router, masing-masing router memiliki 1 buah switch, dan 1 switch tersebut berhubungan dengan 1 server dan 2 PC. Langsung saja kita buat. Di sini kita menggunakan router 1841. Ada 4 buah. Kita susun sedemikian rupa supaya enak dilihat ya guys. Oke. Setiap router berhubungan dengan 1 switch. Kita pakai di sini 2960 iOS 15. 1, 2, 3, 4. Oke. Setiap switchnya berhubungan dengan 1 buah server dan 2 buah PC. Kita bisa buka di end device. Di sini ada PC. Kita buka PC 1, PC 2, dan server PT. Apa ini namanya? Saya tidak tahu. Berikutnya sama server PC 1, PC 2. Yang di sampingnya juga sama. Server 1, PC 1, dan PC 2. Yang terakhir server 1, PC 1, dan PC 2. Oke, di sini saya ubah saja posisinya supaya sama dengan yang lain. Selesai. Setelah ini kita hubungkan antara router dengan menggunakan kabel serial. Di sini saya akan menggunakan serial DCE. Entah apa alasan saya memilihnya. Di sini kita akan menggunakan flash Ethernet.
Oke, sebentar. Oke, teman-teman, tadi error ya. Sebelum kita memasang kabel serial, kita perlu memasang yang namanya HWC 2T. Nah, sebelum kita memasang HWC 2T, kita perlu mematikan dulu, baru kemudian kita pasang. Kemudian nyalakan kembali. Lakukan hal yang sama kepada 4 router lainnya. HWC 2T, pas, matikan dulu, pasang, nyalakan kembali. Router satunya, lama guys. HWC 2T, matikan, pasang, nyalakan lagi. Terakhir, HWC 2T, matikan, pasang, nyalakan lagi. Selesai. Setelah selesai kita pasang kabel serial. Kita pakai serial 010, pasangkan dengan ini. Kemudian router berikutnya 010 dengan yang ini. Nah, kemudian router yang ini dengan router yang bawah. Kemudian router yang ini pasangkan dengan router satunya juga. Nah, selesai. Untuk menghubungkan router dengan switch, kita menggunakan yang namanya kabel copper straight through. Di sini kita menggunakan flash Ethernet 00. Oh, panjang guys. Lakukan yang sama pada router dan switch lainnya. Kemudian yang terakhir, oke. Kemudian server dan PC dihubungkan ke dalam switch dengan menggunakan kabel yang sama, copper straight. Di sini kita pakai flash Ethernet 2. Oh my god. Oke. Ini juga di sini akan saya skip saja. Sampai jumpa begitu semuanya sudah terpasang. Jeng jeng, sudah terpasang semua kabel yang ada. Setelah kita memasang semua kabel, kita perlu yang namanya mengenalkan IP address. Mengenalkan atau apa saya tidak paham bahasanya. Yang penting ya, kita klik routernya. Nah, kita masuk ke yang namanya CLI. Di sini CLI kita hanya perlu klik enter. Kita akan masuk ke router. Pertama kita lakukan adalah enable. Di sini kalian bisa tulis N, kemudian enter. Kemudian kalian bisa tulis yang namanya conf spasi T, enter lagi. Nah, kita akan masuk yang namanya config. Di sini saya sudah siapkan notepad pembantu saya. Nah, di sini dia router, kita tekan N ini adalah enable, conf T adalah configuration. Saya lupa T-nya apa. Nah, berikutnya kita identify apa namanya ya, kabelnya apa itu ya, itulah ya guys, hubungannya guys. Jadi kita pertama int, kemudian kita tag jadi yang namanya interface. Kemudian ada dua cara untuk menuliskan jenis kabel yang dimiliki. Di sini kita menggunakan router 3. Mana router 3 adalah ini ya guys. Router 3 di sini kita menggunakan FA00. FA00 bisa dilihat di sini. Apabila kalian tidak melihat adanya penghubung ini FA00, kalian bisa pergi ke file, bukan edit, bukan options. Nah, option preference. Nah, kalian bisa enablekan yang namanya always show port labels in logical workspace. Nah, kalian bisa melihat yang namanya FA00. Kok hilang? Nah, interface kalian bisa, kenapa buka ini? Nah,
Nah, interface kalian bisa tuliskan FA 0 per 0 seperti ini, FA 0 per 0, atau kalian bisa tuliskan FA, kemudian kalian tab, kemudian baru tuliskan 0 per 0, kemudian kalian enter. Kita akan masuk ke config if. Di sini tuliskan IP spasi add, kemudian tab, kemudian kita masukkan range awal dari router tersebut. Ini adalah router 3 yang kemudian akan saya gunakan untuk gedung pertama. Jadi kita akan masukkan gedung pertama. Kita akan masukkan yang namanya range awal. Range awal adalah yang ini. 192.168.5.1. Kita masukkan, kita kopas, paste di sini. Kemudian kita tambahkan dengan subnet mask dari gedung tersebut. Subnet masknya adalah 255.255.255.128. Kita spasi saja, spasi 255.128. Kemudian enter. Lalu ketika no SH, yang merupakan singkatan dari no shutdown, itu berfungsi untuk menyalakan port tersebut. Setelah selesai kita enter, kemudian kita exit. Nah, setelah selesai di sini, kita masuk ke yang namanya IP DHCP pool. IP DHCP pool. Oh, jangan lupa sertakan nama dari router tersebut. Oke, karena saya belum mengubah nama routernya, mari kita ubah terlebih dahulu. Di sini adalah gedung 1. Di sini kemudian nanti adalah gedung 2. Di sini adalah gedung 3. Dan di sini adalah gedung 4. Oke, saya akan ubah sekalian list nama PC-nya biar mudah. PC 1.1, kemudian apa itu? PC 1.2. Nah, saya akan ubah dulu. Sampai jumpa sebentar lagi. Oke, setelah kita ubah namanya di sini kan lebih memudahkan kita ya guys ya. Di sini kita bisa mengetikkan yang namanya IP DHCP pool, kemudian nama dari routernya. Di sini karena sudah kita edit, berarti nama routernya adalah gedung 1. Lalu kalian bisa ketikkan enter. Di sini kita ketikkan net, kemudian tab, akan masuk ke namanya network. Nah, network di sini kita isikan dengan ID network dan subnet masknya. Yang manakah ID network, yang manakah subnet mask? ID network gedung tersebut, gedung pertama di sini adalah yang ini. 192.168.5.0 merupakan ID networknya. Kemudian spasi, kita masukkan subnet masknya. 255.255.255.128. Kemudian bisa di enter. Kita masukkan default router. Caranya tinggal dev, kemudian tab, kita masukkan range awal. Range awal tadi yang ini, kita copy saja, kemudian kita paste, kemudian tab, di enter. Sudah selesai. Untuk setting di atas kita akan lakukan nanti. Oke, kalau sudah default router sudah kita pasang, kita akan lakukan hal yang sama kepada gedung lainnya, router gedung lain. Oke, ini sudah, kita masuk ke CLI. Nah, kalau kalian menghadapi pertanyaan seperti ini, kalian bisa ketikkan no. Kemudian enter. Nah, kita masuk ke router, kita enable kan dulu, lalu kita ketik conft, enter. Nah, setelah conft, kita akan masukkan yang namanya, saya lupa, sebentar. Yang namanya interface-nya, teman-teman. Interface int tab, serialnya adalah FA0.0, FA0.0, FA00. Kemudian kalian enter, kita masuk ke yang namanya konfigurasi. Di sini kalian bisa tambahkan IP address, IP spasi add, tab. Kita tambahkan range awal dan subnet masknya dari gedung ke-2. Apakah benar? Gedung kedua. Oke. Gedung kedua. Ini ya, gedung kedua. Kita masukkan range awalnya. Kemudian kita tambahkan dengan spasi
subnet masknya, yang berarti 255, 255, 255, dan 192. Kita enter. Langkah berikutnya adalah kita nyalakan portnya, no SL, enter. Nah, setelah begini kita exit, langsung ke namanya IP DHCP pool, gedung kedua, kemudian kita berikan net, tab, ID networknya, spasi, subnet mask 255, 255, 255, 192. Apakah benar? 192. Benar ya guys. Kemudian kita enter. Kita tambahkan default routernya. Dev tab. Default routernya di sini adalah range pertamanya. Jadi copy, paste. Kita enter. Setelah ini selesai, kita lakukan ke gedung ketiga. Remote gas CLI. Nah, kita no, enable, tab dulu, enable, kita config, kemudian kita lakukan pengenalan interface. Ini adalah yang digunakan FA00, berarti FA00, enter. Kita masukkan IP address. IP address-nya di sini adalah gedung ketiga. Gedung ketiga berarti range awalnya ini. IP address range awal, spasi subnet masknya. Subnet masknya adalah ini. Itu berarti 255.255.255.224. Kemudian kita enter. Kemudian nyalakan no SH. Setelah nyala kita keluar, next. Berikutnya kita masuk ke IP DHCP pool. Sertakan nama routernya, gedung 3. Setelah begini, kita akan lakukan network. Networknya apa? Networknya adalah ini dia. Network spasi ID network spasi subnet masknya 255, 255, 255, 224. Kemudian default router adalah range awal. Enter. Oke, selesai. Yang terakhir, router keempat atau router gedung keempat. Ketikkan no, kemudian enter, enable kan, kemudian config, kemudian ada yang namanya interface. Di sini yang dipakai adalah FA00, FA0/0. Di sini kita lakukan IP address, range awalnya, gedung keempat, range awalnya adalah ini, spasi subnet masknya 128, 255, 255, 255, 128. Enter. Kemudian no shutdown, kemudian enter, kita keluar, masuk ke yang namanya IP DHCP pool. Jangan lupa untuk menyertakan nama routernya, gedung 4, enter. Di sini kita lakukan network, net, tab, ID networknya, pastekan, ditambah dengan spasi subnet mask 255, 255, 255, 128. 128 ya, enter. Kemudian kita lakukan default router, yaitu range awalnya 192, 168, 129. Enter. Selesai. Penyetingan router sampai di sini. Oke, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah memasangkan serial antar router. Caranya gimana? Kliklah router yang kalian punya, kemudian pindah ke config, dan pilih serial sesuai dengan hubungannya. Di sini saya akan menghubungkan terlebih dahulu router pertama gedung 1 dengan router gedung kedua. Di sini kalian bisa lihat router gedung pertama dimulai dengan serial 010. Berarti kita ubah serial 010. Nah, kita ubah di sini IP address
IP address-nya apa? IP address-nya adalah yang telah tadi kita lihat, telah kita buat hubungan antara gedung 1 dan gedung 2. IP address yang digunakan pada gedung pertama itu adalah range awalnya. Di sini kita copy saja, kemudian kita paste, subnet mask-nya samakan dengan yang ada di hubungan gedung 1 dan gedung 2, 252. Kemudian kita nyalakan on. Di sini karena saya sedang membuka port gedung 1, maka saya akan sekalian menghubungkan dengan gedung keempat. Berarti di sini dia menggunakan serial 011. 011 yang ini. Nah, IP address-nya kita lihat di gedung hubungan antara gedung 1 dan gedung 4. Di sini ada gedung 4 dan gedung 1. Maka ini akan dimasukkan. IP address-nya adalah IP yang berhubungan dengan gedung 1. Gedung 1 ada di sebelah kanan, berarti kita menggunakan range akhirnya. Kita copy paste. Kemudian 252 apakah benar? Benar. Maka sudah selesai. Jangan lupa di-on-kan. Nah, setelah ini kita pindah ke gedung 2. Gedung 2 sama, kita masukkan config. Di sini yang menghubungkan antara gedung 2 dan gedung 1 adalah serial 010. Serial 010. Nah, setelah masuk, kita lihat hubungan antara gedung 1 dan gedung 2. Gedung 1 dan 2. Karena ini gedung 2 di posisi kanan, maka range-nya yang diambil adalah range akhir. Kita copy paste. Nah, subnet mask-nya 252. Kalian perlu teliti agar tidak error seperti saya. Oke, hubungan gedung 2 dan gedung 1 sudah, kita hubungkan gedung 2 dengan gedung ketiga, yang mana di sini menggunakan serial 011. Serial 011. Kita buka IP address yang menghubungkan gedung 2 dan gedung 3. Ini. Yang hubungan gedung 2 adalah depan, itu berarti range awal. Kita kopikan. Subnet mask-nya 252, benar. Kita nyalakan. Gedung 2 selesai. Kita masuk ke gedung ketiga. Lakukan hal yang sama. Buka config. Kita lihat di sini yang hubungan dengan gedung kedua adalah serial 011. Serial 011. Nah, gedung 2 dan gedung 3. Gedung 3 di sebelah kanan, maka kita ambil range akhirnya. Kalau cara melihat saya seperti itu ya guys ya. Jadi kalian lihat gedung 2 dihubungkan dengan gedung 3, yang berarti range awal adalah milik gedung 2 dan akhir merupakan milik gedung 3. Kalau saya melihatnya seperti itu, entahlah itu penglihatannya benar atau tidak, tapi sejauh ini sepertinya benar. Oke, gedung 3 dan gedung 2 sudah kita hubungkan. Nah, sekarang gedung 3 dan gedung 4. Ini dia menggunakan serial 010. Serial 010. IP address-nya hubungan antara gedung ketiga dan keempat. Yang mana ini adalah gedung 3, berarti range awal dengan IP subnet mask 252. Oke, selesai. Kita on-kan. Oke. Setelah oke, man. Berikutnya kita buka yang router gedung keempat, config. Kita lihat terlebih dahulu hubungan dengan gedung 3. Di sini adalah 010. 010 hubungannya dengan gedung ketiga, dan dia ada di posisi gedung keempat. Gedung ketiga dan gedung keempat berhubungan. Gedung keempat berarti range akhir. Jadi paste, ubah subnet mask, jangan lupa 252, nyalakan. Lalu kita pindah ke gedung 1. Di sini dia menggunakan serial 011. Kita pindah ke 011. Kita lihat hubungan gedung 4 dan gedung 1. Yang mana ini gedung 4, berarti range awal yang digunakan seperti ini, 252, sudah benar, kita nyalakan. Oke, sudah nyala semua.
Berikutnya kita konfigurasikan IP ke server dan PC. Bagaimana caranya? Kalian tinggal klik server, kemudian kalian pindah ke desktop, lalu IP configuration. Nah, ini yang semula statik, kalian pindah ke DHCP. Di sini akan otomatis 192.168.5.2 yang mana merupakan kelipatan, yaitu kelipatan dari milik, bukan yang ini, IP switch seharusnya ya, bukan juga, sebentar teman-teman. Oke, disclaimer teman-teman, ini dimulai dari 5.2, padahal yang tadi kita buat adalah pertama, dia dimulai dari 5.1. Kenapa tidak 5.1 di server? Karena 5.1 sudah dimiliki oleh routernya. Maka otomatis server akan ditambahkan dengan 1. Berarti 2. Nah, PC-nya otomatis juga ditambahkan 1 dari server. Berarti seharusnya dia akan menjadi 5.3. Apakah benar? Ya, benar. Kemudian akan ada sama pada PC 2. Kita buka desktop, IP configuration, DHCP, nyalakan 5.4. Oke, benar. Lakukan hal yang sama kepada server dan PC yang lain. Oke, untuk menghemat waktu, maka saya akan skip bagian ini. Kita akan ketemu begitu semuanya sudah selesai. Sampai jumpa. Oke, teman-teman. Di sini kita sudah menghubungkan IP konfigurasi server dan PC-nya. Langkah berikutnya adalah kita membuat static routing yang dimiliki router. Caranya kita buka router pertama, router gedung 1. Kita buka di config, pilih yang static. Nah, di sini fungsinya apa? Jadi, fungsi dari static ini adalah kita mau mengenalkan router 1 ini ke router 2, router 3, dan router 4. Nah, gimana caranya? Caranya seperti ini. Menentukan network dan next hop. Yang pertama kali kita akan lakukan adalah saya ingin menghubungkan gedung 1 dan gedung 2. Nah, caranya adalah dengan membuat network ini. Network ini diisi dengan network ID tujuan. Yang mana tujuannya adalah gedung kedua, maka networknya adalah 192.168.6.0. Kita isikan subnet masknya adalah subnet mask tujuan, yaitu gedung 2, 255.255.255, 192. Nah, next hopnya di sini kita lihat berdasarkan hubungan antara dua gedung tersebut. Berarti gedung 1 dan gedung 2, next hopnya adalah kita menghubungkan ke gedung 2, berarti kita menginputkan milik gedung 2, yang mana berarti range akhir 192.168.698. Kemudian kita add. Cara yang sama dilakukan ke gedung 3. Gedung 3 di sini kita menggunakan network 2 karena dia melewati router 2. Networknya kita ubah dengan network tujuan, yang mana network gedung ketiga. Network gedung ketiga di sini. Kemudian subnet masknya kita menggunakan 224. Kita add invalid subnet address enter. Oh, kelebihan titik teman-teman. Oke, berikutnya kita hubungan dengan gedung keempat. Gedung keempat, network ID-nya ini subnet masknya adalah 128. Kemudian hubungan next hop-nya adalah hubungan gedung keempat dan gedung pertama, yang berarti di sini adalah 109 range awal. Nah, di sini kita copy pastekan ke sini, lalu kita add. Nah, setelah memiliki tiga-tiganya, sudah selesai. Sepertinya sudah selesai ya teman-teman. Kita pindah ke gedung 2.
Hihi. Nah, kita buka statik, kita hubungkan dengan gedung pertama. Berarti network tujuannya adalah network gedung pertama. Kemudian subnet masknya 255, 255, 255, 128. Next hopnya adalah hubungan 1 dan 2. Yang berarti di sini dari 2 ke 1, berarti kita ambil gedung pertama. Gedung 2, 1, 2 kan? Gedung pertama yang kita ambil, kita add. Kemudian kita hubungkan dengan gedung ketiga. Gedung ketiga network ID-nya kita pastekan. Kemudian subnet masknya 224. Kemudian next hopnya gedung kedua dengan gedung ketiga. Itu berarti gedung kedua dengan gedung ketiga, berarti kita ambil yang gedung ketiga. Kita paste, kita add, kemudian kita hubungkan router kedua dengan router keempat. Network ID router gedung keempat. Kita masukkan, lalu isi subnet masknya dengan subnet mask gedung keempat 128. Kemudian next hopnya kita melewati gedung 3, maka biarkan next hopnya merupakan next hop dari gedung ketiga. Kita add, sudah selesai. Mari kita buka router ketiga. Jeng jeng, statik. Nah, statik kita mau ke gedung 2 dulu. Kita gedung 2 dulu, berarti kita ke gedung 2 network ID. Masknya 192. Kemudian hubungan 2 dan 3, sedangkan ini adalah dari gedung 3 ke gedung 2, berarti dari awal. Nah, kita add kan, selesai. Kemudian kita ke gedung 3 ke gedung 4. Gedung 3 ke gedung keempat. Berarti tujuannya adalah gedung 4, untuk ID-nya adalah ini. Subnet masknya itu berarti 128. Next hop-nya adalah gedung ketiga ke gedung keempat. 3 ke 4 berarti yang range akhir. Nah, itu berikutnya gedung 3 ke gedung pertama melewati gedung 4, maka biarkan next hop-nya tetap milik gedung keempat, namun network tujuannya adalah gedung pertama. Network tujuan adalah gedung pertama, subnet masknya sudah sama 128, kita tinggal add, selesai. Yang terakhir adalah router keempat. Kita masuk ke konfigurasi statik, kita hubungkan dulu dengan gedung ketiga, yang berarti tujuannya adalah gedung ketiga network ID. Kita copy pastekan, network subnet masknya adalah 255, 255, 255, 224, lalu hubungan 3 dan 4. Karena ini adalah dari gedung keempat ke gedung ketiga, maka yang diambil adalah range awal. Kita pastekan, kita add. Nah, berikutnya adalah gedung keempat dan gedung pertama. Tujuannya adalah gedung pertama, maka network ID-nya ini. Kemudian subnet masknya adalah 128. Next hop-nya adalah gedung pertama. Gedung keempat ke gedung pertama. Berarti ini adalah range akhir. Next hop-nya kita ambil range akhir. Nah, berikutnya adalah kita hubungkan gedung keempat dan gedung kedua. Melewati gedung pertama. Jadi next hop-nya tetap sama. Network-nya kita ubah dengan network gedung kedua. Di sini subnet masknya adalah 192. Kita add. Oke, selesai. Setelah static routing router, kita buat DHCP default gate dengan range awal. Default gate sebentar. Nah, untuk penyetingan DHCP, karena di sini yang diminta oleh kakak asisten dosen adalah server yang di gedung 1 yang DNS-nya disetting, sisanya menggunakan IP DNS dari gedung 1, maka di sini kita hanya perlu menyeting server di gedung pertama, yang mana adalah ini. Kita buka, lalu kita ke bagian service, pilih yang namanya DHCP. Nah,
DHCP ini ada apa aja? Yang perlu kita ganti di sini adalah default gateway dan DNS server. Default gateway-nya itu adalah range awal dari server itu berada. Jadi server ini kan ada di router gedung pertama, maka default gateway-nya adalah range awal dari gedung pertama. Kita copy pastekan saja. Nah, DNS servernya di sini adalah IP dari server tersebut 192.168.5.2. 192.168.5.2. Lalu kita save, lalu kemudian nyalakan. Nah, setelah itu kita ubah masuk ke menu DNS. Kita tambahkan di sini sesuai yang tadi ya. Kita buat file DNS dengan nama trcharcom.com, trcharcom.com dengan addressnya adalah address DNS yang telah kita masukkan 192.168.5.2. Oh, bilang guys, trcharcom.com. Oke, kita copy addressnya, kita add, kemudian kita on-kan juga sekaligus. Oke, setelah ini selesai, kita inisialisasikan DNS tersebut di server CLI. Kita buka routernya, ke CLI. Di sini saya sudah siapkan setting DNS. Kita masuk ke yang namanya IP dhcp.pool. Karena di sini adalah config if, maka kita keluar dulu. Next. Kemudian kita isikan IP dhcp pool. Nama routernya gedung 1. Enter. Di sini kita ketikkan DNS. Nah, IP servernya apa? IP servernya adalah IP dari DNS tersebut yang tadi kita masukkan. Itu berarti 192.168.5.2. Kita enter. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini kita perlu yang namanya requesting ulang, dan kita ubah dari static kemudian ke DHCP. Nah, di sini DNS servernya akan berubah menjadi DNS server yang kita buat. Lakukan hal yang sama kepada PC dan server lainnya. Di sini kan awalnya 0000, kita static kemudian kita request lagi, dia akan kembali menjadi 5.2. Lakukan pada semua PC dan server yang ada pada jaringan ini. Karena ini belum, kita ubah static DHCP. Oke, sudah hasil koneksi semua. Kita masuk ke gedung 2. Karena ini sedikit memakan waktu, maka akan saya skip saja. Sampai jumpa beberapa menit lagi. Oke, di sini setelah saya static, kemudian saya request lagi, dia tidak berubah DNS servernya. Kenapa? Karena kita belum melakukan inisialisasi di router gedung kedua. Nah, jadi inisialisasinya perlu di semua router ya teman-teman. Di sini config, kita ketikkan IP dhcp pool gedung 2, enter, tambahkan DNS, tab, kemudian nama dari DNS yang tadi kita inputkan di gedung 1, 192.168.5.2. Enter. Nah, setelah kita inisialisasi, seharusnya di sini sudah bisa. Ya, sudah bisa teman-teman. Jadi kita perlu untuk inisialisasi DNS yang ada di semua router yang kita buat. Pool 3. Oke, salah sebenarnya guys ya. Tidak apa-apa. Di sini kita tuliskan DNS tab 192.168.5.2. Lakukan hal yang sama pada gedung 4. TLP IP dhcp pool gedung 4. Kita enter. Kemudian DNS tab 192.168.5.2. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal merequest ulang IP-nya dari 0000 menjadi 5.2. Nah, oke. Kita ketemu lagi sebentar lagi teman-teman. Saya akan mengubah semuanya menjadi DNS server yang sudah ditentukan.
Saya coba sebentar lagi. Oke, di sini kita sudah mengubah semua DNS servernya menjadi yang telah kita sepakati 5.2. Nah, berikutnya di sini ini kita sudah daftarkan sebuah DNS dengan nama trjarcom.com. Di sini kita ubah dulu bentuknya sesuai yang diminta. Yang diminta tadi adalah file DNS dengan nama trjarcom, isinya adalah nama dan NIM saya. Jadi di sini akan saya ubah dulu. Bagaimana cara mengubahnya? Kalian pindah ke server tempat kalian menginputkan DNS tadi. Lalu kita pilih menu HTTP di sini server 0 ya, milik gedung 1. Kita pindah ke HTTP, index.html kita edit. Nah, di sini karena ini tidak terlalu penting, jadi saya akan hapus. Kita sisakan judulnya saja. Di sini kita ubah jadi Kevin Nathanael. Masih atau kita break saja, kita break BR lalu 67/2021/05. Oke, kemudian kita save. Nah, cara untuk mengetahui apakah DNS kita sudah terhubung. Pertama, kita cek di setiap PC apakah sudah terhubung. Kita cek, kita buka PC desktop, buka web browser. Oke, setiap membuka web browser pasti seperti ini teman-teman. Mengerikan. Nah, kita akan dilihatkan ke sini. URL yang kita ketikkan adalah URL yang tadi kita buat. Karena tadi saya membuat trjarcom, berarti trjarcom.com. Kita tinggal enter atau kita klik go. Nah, sudah keluar Kevin Nathanael 67/2005. Di gedung 1 aman. Oke, untuk menghemat waktu kita buka web browsernya. Kita cek lagi trjarcom.com. Enter. Sudah muncul. Kemudian di PC gedung kedua, karena DNS-nya sama, berarti seharusnya ini bisa juga. Kita akan cek. Mari kita lihat, Cisco saya akan selalu not responding setiap kali membuka web browsernya. Mantap sekali teman-teman. Oke, seperti sebentar lagi ya. Oke. Di PC kedua, PC gedung 2, PC 2, gedung kedua. Nah, gitu. Oke, kita coba PC ketiga. PC pertama, gedung ketiga. Apakah terkonek? Cukup lama. Saya pause saja. Oke. Kita buka trjarcom. Oke. PC gedung ketiga terkonek. Kita pindah ke gedung keempat. Web browser. Kita ketikkan lagi trjarcom. Oke, terkonek. Itu berarti DNS kita telah berhasil, teman-teman. Itulah caranya ya. Kalau kecepatan bisa kalian pause sendiri. Oke, kita coba yang terakhir, PC gedung keempat. PC kedua di gedung keempat. Oke. Percobaan terakhir ya teman-teman. Oke. Kita ketikkan trjarcom.com. Oke. Berarti DNS-nya sudah terpasang semua dengan satu DNS yang telah kita buat di server yang berada di gedung pertama. Oh iya teman-teman, untuk mengecek apakah kalian telah berhasil menghubungkan tiap router yang tadi kalian buat di static sini, ini namanya static routing ya teman-teman. Untuk mengecek apakah static routing kalian berhasil,
kalian bisa melakukan ping. Ping itu ada di sebentar. Oke, saya tidak tahu. Jadi kalian bisa langsung ketik pencet tombol P. Nah, akan muncul lambang kos kalian akan muncul lambang surat. Kalian bisa klikkan di PC, lalu kalian misalkan kalian mau PC kedua gedung pertama dihubungkan dengan PC pertama gedung ketiga. Kalian tinggal klik PC pertama kedua gedung pertama dengan klik PC pertama gedung ketiga. Nah, di sini akan muncul statusnya successful. Berarti static routing kalian telah berhasil. Kita coba lagi PC pertama gedung pertama dengan PC pertama gedung kedua. In progress, fail. Nah, fail di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalian salah input router, input IP, lalu yang lainnya kalian bisa coba dengan mengenalkan PC ini ke routernya dahulu. Seperti ini. Nah, setelah successful, kita coba lagi PC pertama gedung pertama dengan PC pertama gedung kedua. Nah, dia akan sukses PC pertama gedung pertama dengan PC pertama gedung kedua. Jadi, apabila pertamanya gagal, kalian bisa kenalkan dulu PC tersebut ke router sampingnya. Seperti ini, PC keempat gedung pertama dengan PC kedua gedung kedua sukses. PC pertama gedung keempat dengan PC pertama gedung ketiga sukses. Kedua gedung keempat dengan PC kedua gedung pertama sukses. Ini berarti menandakan kalau static routing yang telah kita lakukan tadi telah berhasil. Oke teman-teman, ini mungkin sampai sini saja untuk pembahasan pembuatan tugas VLSM dan penerapannya di Cisco. Saya harap itu dapat membantu teman-teman dan saya bisa mendapatkan nilai yang cukup baik pada kelas asistensi dosen jaringan komputer ini. Semoga kakaknya baik hati dan memberikan saya nilai yang cukup memuaskan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.